Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arianda Lestari, NPM 20424019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan, reproduksi tumbuhan, dan habitat tumbuhan. Selamat menyaksikan. Coba kamu perhatikan bagian-bagian tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil, sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah mengangkut makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu ada tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil dari perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Akar menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkat nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, secara generatif atau seksual, atau dengan cara keduanya. Adapun reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi atau perkembangbiakan tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua. Ada reproduksi vegetatif alami dan ada juga reproduksi vegetatif buatan. Yang kedua yaitu reproduksi secara generatif, yaitu secara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertama-tama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif.
Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Perkembangbiakan generatif melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yang terdiri juga pada perkembangbiakan manusia dan juga hewan. Contoh perkembangbiakan generatif atau seksual terjadi pada tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga yang merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terdapat alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen, dan juga terdapat alat kelamin betina atau putik yang tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Adapun pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sel kelamin jantan. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora diploid membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Yang kedua yaitu sel kelamin betina, yaitu terdiri atas bakal buah, merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga, retroflagel, dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora betina diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Selanjutnya yaitu ada tahap perkembangbiakan secara generatif. Tahap yang pertama yaitu ada penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk ke kepala putik. Tahap yang kedua yaitu pembuahan. Pada tahap ini, pada serbuk sari tumbuh menuju ruang bakal biji dan akhirnya bertemu sel telur. Kemudian terbentuklah zigot. Tahap yang ketiga yaitu buah. Zigot akan berkembang menjadi dan bakal buah. Bakal buah akan menjadi daging buah. Seperti di tahap yang keempat. Gambar yang perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu ada perkembang secara vegetatif alami dan perkembang secara vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yaitu spora. Kotak spora, sporagium, akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh ke tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar pakis. Yang di bawah daunnya terdapat spora yang sering kita temui. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Ya, pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi teman-teman jangan heran bila tanaman pisang tidak dirawat dan mereka akan tetap tumbuh subur karena mereka melalui tumbuhan vegetatif. Selanjutnya bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh.
Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi ada tiga, itu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Oke, kita mulai dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Pasti kalian sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah contoh tanaman kentang. Jadi, jika kalian ingin menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru dan akan menjadi tanaman kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang, entah itu di media, air, pupuk, dan tanah, maka bawang itu akan menjadi tunas seperti yang ada di gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung, tidak ruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya adalah lobak dan wortel. Jadi, jika kalian ingin menanam lobak, jika kalian memotongnya, kalian tidak memotong pangkal batangnya. Dan jika kalian tancapkan ke tanah, maka tanaman lobak akan menjadi tanaman lobak yang baru. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Contoh akar tinggal adalah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita cukup memotong sedikit tanaman lengkuas dan menancapnya ke dalam tanah. Vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Contohnya cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancap sajakan ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun juga stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya adalah sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan secara vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung. Lalu diikat dengan baik agar menyatu dengan sempurna. Biasanya hal ini untuk melakukan penggabungan dengan keunggulan dua tanaman. Nah, ini adalah contoh penggabungan dari penyambungan mawar merah dan mawar putih. Cantik sekali, bukan? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara dirunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan dipisahkan
agar membentuk tanaman yang baru. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang habitat. Pengertian dari habitat adalah tempat hidup untuk makhluk hidup. Jenis habitat tumbuhan. Jenis habitat tumbuhan dibagi menjadi tiga: hidrofit, yaitu daerah berair, higrofit, daerah lembab, dan xerofit, daerah kering. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama, sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Yang kedua, akarnya berada di air. Yang ketiga, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari daun ke akar atau dari akar ke daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu ada kangkung, teratai, tanaman bakau, aceng gondok, dan papirus. Berikutnya adalah ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama adalah tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Kedua, batangnya umumnya di dalam tanah. Yang ketiga, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Beberapa contoh tumbuhan hidrofit diantaranya adalah kemuning, tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan daun ungu. Ciri-ciri tumbuhan xerofit. Yang pertama, daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Karena tumbuhan xerofit harus mencari air ke dalam tempat yang sulit dijangkau. Contoh tumbuhan xerofit diantaranya ada kaktus, tumbuhan kurma, lidah buaya, dan lidah mertua.